Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Apa kabar nih? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. COVID-19 lagi ganas-ganasnya nih. Nah, bicara soal patahnya kaki Conor McGregor, tentu masih menjadi misteri hingga hari ini. Pasalnya, Conor McGregor termasuk fighter yang tangguh, karena tidak pernah mundur dari pertarungan karena alasan cedera. Conor memang pernah cedera, tapi itu pun setelah bertarung dengan Max Holloway, yaitu cedera robek ligamen atau ACL, bukan cedera pada tulang atau patah tulang, melainkan pada sendi. Tahu-tahu di UFC 264, baru suatu ronde berjalan, kaki Conor McGregor sudah patah. Bahkan bukan karena tendangan atau blok, melainkan karena salah mendarat. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah benar hanya karena salah mendarat? Dengan misteri yang ada, muncul 4 teori tentang penyebab kaki Conor McGregor yang patah. Teori yang pertama datang dari Conor McGregor dan pelatihnya, yaitu John Kavanagh. Belakangan ini, Conor memang mengupload beberapa foto yang fokusnya pada pergelangan kaki kirinya, dan Conor mengklaim bahwa dirinya sudah cedera sebelum pertarungan, atau lebih tepatnya faktor yang stres. John Kavanagh selaku pelatih Conor McGregor berkata, tampaknya tidak biasa bahwa seorang pria muda, sehat, bugar, dapat melingkarkan kakinya ke sekitar pergelangan dan mematahkannya tanpa ada sesuatu yang salah sebelumnya. Dan Conor McGregor pun mengklaim bahwa UFC sudah tahu kalau kaki kirinya cedera. Maka Fox News menanyakan langsung hal ini kepada Dana White. Maka Dana White pun menjawab, ya, dia mengalami masalah pergelangan kaki selama beberapa tahun terakhir. Kemungkinan dia akan kembali awal tahun depan. Teori kedua datang dari dokter, yaitu dari Dr. David Abbasi. Abbasi telah menjabat sebagai dokter di sisi ring untuk UFC, Bellator, dan One Championship. Dr. Abbasi membantah karena otot stres saat sesi latihan, tapi karena tendangannya membentur keras pada elbow Dustin Poirier atau membentur siku Dustin Poirier. Teori ketiga dari Dustin Poirier. Saat post-fight interview, Dustin langsung mengira bahwa penyebab kaki Conor McGregor patah adalah karena tendangan kaki kirinya yang membentur keras di pahanya. Lalu hilang keseimbangan dan salah mendarat lalu patah. Dan setelah para dokter banyak berspekulasi, akhirnya Dustin Poirier memberikan komentar juga setelah diwawancara dalam channel YouTube milik Teddy Atlas. Dan Dustin pun menjelaskan yang menurut gue logis banget dari segi anehnya gameplan Conor McGregor, yaitu kenapa masih aja melakukan tendangan padahal ngakunya sedang cedera. Maka Dustin pun berpendapat bahwa apa yang dilakukan Conor McGregor dan timnya adalah tidak cerdas soal kenapa gameplaynya itu Conor lebih sering melakukan tendangan padahal katanya cedera. Bahkan yang lebih anehnya lagi, yang Conor tendang itu tidak seperti apa yang Dustin lakukan saat di UFC 257, yaitu tendangan ke betis, tapi Conor McGregor malah menendang lutut Dustin Poirier, yang mana setiap tendangannya itu justru tulang ke tulang. Kalau di dalam Muay Thai ada yang namanya blok dengan tulang, entah dengan tulang kering atau dengan lutut, yang tentu bermaksud supaya sekalian bikin retak tulang lawan pas lagi nyerang. Di menit-menit awal, memang Conor sudah melayangkan tendangan. Saat permulaan, Conor memang melakukan spinning back kick, yang fokusnya entah di dada atau di kepala. Tapi setelah itu, Conor 2 kali melakukan tendangan ke arah lutut Dustin Poirier. Bahkan Dustin sangat hafal pergerakan Conor McGregor, yaitu biasanya Conor itu kalau mau melakukan tendangan selalu diawali dengan beberapa pukulan, entah 1 atau 2. Setelah itu disambung dengan tendangan. Artinya, Conor butuh melakukan pengalihan dulu sebelum melakukan tendangan supaya lawan gak fokus sebelum menerima tendangan. Tapi anehnya, Conor sangat sering melakukan tendangan tunggal dan itu langsung mengarah pada lutut Dustin Poirier. Ya emang beda lah ya, petarung kelas elit tahu dan hafal aja gerakan lawannya. Dustin juga heran kenapa Conor melakukan itu. Menurut Dustin, mungkin karena Conor ingin menunjukkan padanya bahwa Conor bisa mengantisipasi serangan calf kick yang dulu membuat Conor kalah di UFC 257. Mungkin gameplaynya itu supaya Dustin gak ngelakuin calf kick lagi. Tapi Dustin Poirier tetap aja masih heran dengan gameplan mereka. Padahal jelas-jelas Dustin sudah mengatakan bahwa dia belum tentu melakukan calf kick lagi, karena Dustin masih punya banyak gameplan, entah itu dengan takedown atau dengan yang lainnya. Namun Dustin tetap bijak dengan mengatakan, saya tidak bisa mengatakan apakah dia punya cedera atau tidak. Tapi Dustin merasa ada hal lain yang mungkin membuat kaki Conor McGregor patah.
yaitu saat tendangannya itu membentur sikunya dengan keras, hingga kaki kiri Conor McGregor mulai bermasalah. Namun yang Dustin tegaskan adalah, apa yang Conor McGregor katakan selalu hanya alasan dan alasan. Dulu di UFC 257, Conor mengklaim dirinya hanya sekedar mengisi pertarungan amal saja, karena sedang fokus untuk bertarung tinju dengan Manny Pacquiao. Sehingga Dustin Poirier hanya sebagai kelinci percobaan, atau hanya sebagai latihan tinju sebelum bertarung dengan Pac-Man. Tapi sekarang dia malah beralasan kakinya sudah lebih dulu cedera sebelum pertarungan. Jelas ini konyol dan tidak berdasar. Apa yang Dustin katakan memang sangat logis, yaitu ngapain sering-sering melakukan tendangan tunggal, apalagi dengan kaki kiri yang katanya sedang cedera, yang pasti bakal nggak ada power, dan justru beresiko makin parah cederanya. Sedangkan teori dari dokter lain, yaitu dari Dr. Rand McClain, yang berspesialisasi dalam kedokteran olahraga dan telah merawat banyak atlet. Dia menepis anggapan bahwa cedera Conor McGregor adalah akibat tulang keringnya bersentuhan dengan elbow Dustin Poirier. Katanya, dengan tendangan ke siku, jika Anda melihat lebih dekat, maksudnya di zoom. Dan sekali lagi, Anda tidak harus menjadi ahli untuk mendapatkan pemandangan yang bagus. Itu adalah pukulan sekilas, dan itu benar-benar tidak mengenai siku. Itu lebih pada bagian dalam lengan, dan itu tidak cukup energi atau kekuatan. Anda dapat melihat tidak ada penghentian mendadak. Sangat jelas jika Anda melihat dua skenario itu. Yang lainnya adalah tendangan kaki yang diperiksa di video, bukan itu yang terjadi. Dia tampaknya menggulung pergelangan kakinya karena patah tulang terjadi dan dia hilang keseimbangan. Dan tentu saja, fisika dasar mengambil alih, dan dia menggulungnya ke samping. Dan mungkin untuk melompat ke langkah berikutnya, yang mungkin Anda tanya kepada saya, setelah itu apa? Sulit untuk mengatakannya, tetapi itu bisa menjadi kumulatif. Ini adalah pertarungan, dan ada banyak kontak dengan tibia ke beberapa bagian tubuh yang bisa menyebabkan melemahnya. Nah, dari semua teori yang ada, tentu semuanya berkaitan, bahwa memang kaki Conor itu sebelum pertarungan sebenarnya ada sedikit masalah. Tapi setelah melihat ronsennya pun, tidak ada masalah sama sekali dengan tulang atau sendinya. Itu hanya masalah kecil yang bisa dialami Dustin Poirier juga saat sesi latihan. Hanya saja yang menurut Dustin, itu hanya alasan yang dibesar-besarkan dan dibuat-buat. Nah, karena bukan cedera yang berarti, tentu itu yang membuat Conor McGregor percaya diri untuk terus melakukan tendangan. Lalu di saat pertarungan, karena Conor sudah lama tidak fokus pada tendangan, sehingga tendangannya justru lebih sering membentur lutut. Dan tentu itu sedikit demi sedikit memberi masalah pada kaki kiri Conor McGregor. Ditambah lagi, footwork lamanya yaitu karate stance digunakan lagi, yang menambah pengaruh sedikit demi sedikit pada kinerja pergelangan kaki Conor McGregor. Dan seperti apa yang dibahas video sebelumnya, kuda-kuda karate itu tidak cukup penyelesaiannya hanya beberapa bulan, sehingga pasti akan ada masalah, terutama soal keseimbangan dan pendaratan. Dan ternyata benar, dengan kaki yang semakin lemah karena cedera kecil saat sesi latihan, ditambah lagi beberapa tendangan yang membentur keras pada lutut Dustin Poirier, ditambah lagi kinerja footwork karate yang melelahkan, ditambah lagi hilang keseimbangan, ditambah lagi salah mendarat, maka jadilah patah kaki. Nah, kalau teman-teman punya teori lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.